Kita berdoa kepada Allah, doa untuk diri kita masing-masing, kita bersihkan kolbu kita, jadikan diri kita memiliki nafsu yang mutmainnah. Kita berharap Allah menjadikan diri kita ini mendapat nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram menghadapi kehidupan apapun yang terjadi dengan penuh rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, dengan penuh kesabaran dan ketabahan serta tawakal hanya kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian dan musibah. Tentunya juga kita berharap selalu dijadikan orang yang senantiasa ikhlas beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon disegerakan bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan juga kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri masing-masing dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, disehatkan badan, disejahterakan kehidupan, dan kita bermohon dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan pada saatnya kita juga dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan nanti di yaumul kiamah bersama orang-orang yang menjadi ahli ibadah, abdinya Allah, hambanya Allah, dan kita dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, dan sertakan dengan tarikan nafas dengan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dan rasakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita kembalikan kepada Allah dengan rasa syukur, dengan beribadah, ikhlas, dan kita berharap dosa-dosa kita diampuni dan kita diberikan petunjuk untuk senantiasa di jalan asy-syiratal mustaqim, dan pada saatnya kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, hari ini masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syukur. Saya itu paling suka kalau ada yang nanya masih hidup. Nah, berarti
berarti dia termasuk orang yang peduli kepada kita. Karena sekarang banyak orang yang hidup tetapi sudah mengabaikan sesama yang hidup. Banyak yang nikah, ya, yang nikah tanpa wali. Ada nggak, Bu? Ada. Dianggap walinya sudah tidak ada. Padahal dulur-dulurna, bapakna, ayah kene, karawin, nah, ku ustadna, ustad-ustad Islam, Bu, ya. Lagi banyak sekarang, ya. Karena merasa dia lebih bisa diturut, ya, dikawinkan. Padahal anak dulur-dulurna ada ya kene, bapakna aya kene, kawin jeung ustad jinah eta teh, Bu, nu kitu teh teu sah. Disebutna teh disebut kawin siri. Nah, ini keur usum nu itu. Bapak Ibu hindari, karena apa? Tidak demikian disyariatkan, ya. Karena pernikahan itu kalau tidak sah berarti adalah perzinahan seumur-umur, ya. Hati-hati, ya. Yuk kita sama-sama syukuri bahwa hari ini kita masih hidup dan berarti kita masing-masing punya wali satu dengan yang lainnya, ya. Punya ahli satu dengan yang lainnya. Teu bisa hirup sosoranganan. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan kalaupun sudah mati, anger dikubur mah kudu jeung batur, kudu jeung dulurnya. Mungkin dia itu bisa berjalan sendiri ke kuburan, ngagali kuburnya, terus hees na jero kuburnya punya. Nah, ngasaan rek kuburna, Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masih hidup dan hidup kita bukan sekedar hidup, tapi kita ingin taat aturan. Allah wa atiur rasul. Ditambahkan wa ulil amri minkum. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri yang sesuai dengan apa yang dirumuskan, yang masih taat ulil amrinya. Ulil amri teh pemerintah yang masih taat, yang masih lurus, yang masih beriman, yang masih membawa kepada kesejahteraan. Kalau sudah tidak, ya lain cerita, ya. Kemudian berikutnya kita juga bersyukur bahwa hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan ba'da subuh ini kita diberikan keberkahan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapat kesempatan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat suci, firman-firman Allah, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dan alhamdulillah kita terhindar dari sebuah keadaan yaitu yang paling tidak disukai dan yang akan menimbulkan penyakit bagi manusia, yaitu tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah subuh itu adalah tidur yang paling tidak baik dan membahayakan dirinya. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Lamun teu paksa-paksa teuing tong hees sampai sholat subuh. Iya, mas sholat subuh encan hees terus atau beuki parah gitu nya. Bahkan kalau sudah sholat subuh itu dimakruhkan tidur. Ya, jadi kurang kudu jam-jam ya, ngabrul keluar ke itu pamtasiru. Balang siar, cek urang ibunya aya nu ka pasar, aya nu ka kantor, aya nu ka sawah, aya nu ka kebon, aya nu ka balong, aya nu ka laut, ya, kalau anu nelayan. Artinya apa? Kita siapkan diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, dan juga pada saatnya kita taat kepada ulil amri yang sesuai dengan tunjuk Allah dan Rasul. Ya, taat kepada Allah disebutnya ikhlas. Taat kepada Rasul disebutnya ittiba. Ya, Allah dan Rasul dibingkai dalam satu kesatuan, yaitu namanya beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itulah yang namanya beragama Islam. Dari itu yuk kita getarkan dalam kalbu kita masing-masing. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi Bapak Ibu minta kepada Allah atau berdoa itu harus setelah kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ridho terhadap semuanya itu, terhadap semua ketentuannya, taat terhadap Rasul, taat terhadap Allah, dan pada saat itulah kita meminta kepada Allah. Sebenarnya kita tidak meminta juga Allah pasti akan beri.
Jadi Bapak Ibu sok ada bingung, Pak ayo doana iya kumaha doana gitu. Teu kudu loba omong, berbakti we kepada Allah, pasti dibere. Ya, karena Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, dan Allah kalaupun kita minta, menurut Allah itu tidak perlu kamu, maka tidak akan diberi. Saya ngadoa hayang ya Allah, hayang jet tempur malah dibere, Bu. Tapi lamun hayang motor dibere gitu ya. Apa-apa kebutuhan saya mungkin hanya motor, tidak butuh jet tempur gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus paham juga bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segala sesuatu kepada kita meskipun tidak diminta. Kumaha cenah hukumnya doa? Doa untuk apa? Doa adalah ibadah. Da teu menta oge urang teh pasti dibere. Bapak Ibu menta ieu narik napas ngeunah teu ti kamari. Teu da ngadoana teh rupana, rojak tanah nya kitu nya. Rezeki ari eta nu geus aya narik napas raos, hidup enak, mata bisa muka, teu aya cileuhan, teu aya belekan nya, sora ge masih keluar. Dipenta ti kamari kan punya mental rezeki jeung rezeki we nya ti kamari. Nah, anu geus dibere teu ditarimaan, nah, tidak diterima kasih, tidak disyukuri. Nah, lamun kuring nu jadi Allahna diparek-parekan hiji-hiji. Nah, ngan Allahumma teu kitu teu siga kuring nya, bager Allahumma punya tara dendam nya, teu siga bapak aing nya. Bapak yang ngeritik teu meunang kan gitu nya. Nah, anjeun Bu, Allah menterek dikritik rek dicarekan ke naon Allah mah ngan engke masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Al yauma nahtimu al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yuk kita yakini surat Yasin ayat 65 ini. Jangan hanya dibaca Bapak Ibu, diyakini bahwa Allah akan melihat dan Allah akan mengatur segalanya dan kita akan diminta pertanggungjawaban, dan yang ngomong bukan mulut, nanti yang ngomong itu adalah panca indera kita, mata, telinga, hidung, semua akan ngomong, termasuk kersen yang pernah dipakai bobogokan oleh Bapak Ibunya, tangkalna kan usah dihanapin tangkal kersen Bu, atau laut gitu ya. Dipakai mojok nu pararoek akan ngaromong ke punya bang, termasuk cicir mulai cicir punya gaang nu katincak ngomong ke punya. Baik, jadi kita yakini bahwa hidup ini adalah dikersakkan Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu kita itu diminta untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar, kewajiban sudah ditentukan dan tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan orang lain. Termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu rezeki kebutuhan kita sudah diatur, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti adalah kematian tidak akan bisa ditunda ataupun dipercepat. Semuanya akan mati pada saatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah ajalnya datang, maka akan berpisahlah jasad dan nyawa. Pada saat itulah yang namanya manusia, neng-neng, akang-akang, abah-abah, mak-maknya, empok-empok, encak-encak, nu garilis, nu karasep, nu garanang, nu garaga, kabeh bakal paeh, bakal jadi mayit. Ya, terus Bu, naon ari mayit teh Bu? Jasad nu eueuh nyawaan ngaranna mayit. Ayeuna mah lain mayit Ibu teh, jalmi ibunya manusia, menungso, insan. Anu sok baradegong teh insan ibunya, sabab insan teh diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat, terserah dia mau berbuat apa. Ya, dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan bahwa kalian mau berbuat apapun silahkan, tapi kalian nanti akan mempertanggungjawabkan. Ya, baik, kali ini kita mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti atau nanti yang akan menyaksikan saksi-saksi kita berupa kitab suci Al-Quran yang kita baca, ya. Ini akan menjadi saksi berupa duduk Bapak Ibu di karpet ataupun di teras, bahkan menjadi saksi berupa air minum yang disajikan, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kira tidak akan jadi saksi ini Bapak Ibu ya. Makanya yang tertib,
harus yang halal. Lamun dipasihan hatur nuhun kana masihanana punya. Lamun teu dipasihan tong maksa punya. Yang ada makanan alhamdulillah nanti dibagikan ulah ayeuna punya. Ayeuna mah can ngaji. Nah, kemudian kita juga harus yakin bahwa ada dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hadis dari At-Tirmidzi menyebutkan siapa orang yang menginginkan sebuah keutamaan berupa pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, kata Rasulullah, sempurna, 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 yaitu kalian sholat subuh berjamaah. Sok maju bu kepala kita. Nah, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, namanya Isra, suruh, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka bagi orang yang melakukan itu, sholat subuh berjamaah, kemudian tetap iktikaf tinggal di masjid, zikir, sholawat, kemudian baca Quran, mengaji, dan termasuk diam, nggak ngapa-ngapain pun asal ulah sare, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat setelahnya waktu Isra, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Padahal Bapak Ibu sekarang kalau mau umroh dan haji hese, berat, jeung mahal. Nah, makanya lo bantu adilin. Dina boga duit na oge ayeuna mah teu bisa sabab aturan berlaku. Kaulil amri minkum. Sepakat antara pemerintah seluruh dunia yang bersepakat dengan pemerintah Saudi Arabia bahwa yang tidak punya visa dan tasreh haji serta izin masuk ke kota Mekah tidak boleh masuk. Termasuk orang-orang Mekah yang tidak akan menunaikan ibadah haji disuruh keluar dari kota Mekah. Dikeluarkan Bu ya. Jadi sekarang ribuan manusia yang ada di kota Mekah yang dari kemarin sibuk-sibuk di bulan Ramadan daragang itu ya, tapi dia tidak punya kartu untuk tetap berada di Mekah, maka dikeluarkan. Banyak sekali orang Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang sekarang dikeluarkan. Kemana dikeluarkannya? Pokoknya jangan di Mekah. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Jeddah, ada yang ke Riyadh, ada yang ke tempat-tempat yang lain. Nah, termasuk yang berangkat dari Indonesia juga yang nakal-nakal. Sudah ada yang sampai ke sana, sampai di sana, tidak boleh masuk. Bahkan kalau memaksa akan dideportasi, dikeluarkan dari Saudi dan tidak boleh masuk lagi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan nekat Bu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak nekat ayeuna teh cari cing di dieu teh punya danaun can mayar, can boga tiket. Jadi wajar eta mah nekat. Memang can we punya baik. Kemudian Rasul berpesan juga perbuatan yang terbaik di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itulah yang mungkin kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan hati kita ikhlas. Yuk kita bersihkan hati. Ikhlaskan hati kita untuk senantiasa menerima ketentuan Allah dan Rasulnya. Petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita juga jangan sendirian. Kita harus bahagia dan kita tetap istiqomah, tapi jangan sendirian. Kita harus selalu berjamaah. Orang yang sendirian pasti dirinya tidak akan bahagia. Dan orang yang bahagia pasti dia harus istiqomah. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Jangan ada hati genet maluk-maluk jeung sasama, jeung dulur, jeung batur komo ya. Jangan sampai kita mencari perselisihan, mencari permusuhan. Salah-salah saeutik Bapak Ibu jeung dulur magis biasa, namanya jeung manusia. Ya, lamun ibu jeung kebo kan tara pasea Bu. Nah, asal pasea jeung munding. Nah, arah Bu nya. Kecuali lamun munding ngamuk, karena itu mah kebo jiro, ya Bu ya, minum mundingnya ngamuk. Kakara dikendalikan. Baik, hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung berharap mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh dengan senantiasa menahan diri sampai keluar matahari untuk tidak keluar dari masjid. Kemudian nanti kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Nah, kemudian kita juga ingin belajar dan mengajar Al-Quran sama-sama. Belajar, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar luaskan. Itulah tahapannya. Dengan penuh keimanan. Nah, ya dikajilan. Al-Quran mah tekenging digoler-goler. Tengah hina karena Al-Quran. Dikajilan pun jakun. Ya. Ngahina karena Al-Quran berarti ngahina ke Allah Subhanahu wa taala, ngahina ka Kanjeng Nabi. Ya. Jadi
ganjil Bu. Kalau nggak ada nanti kita beli lagi yang banyak. Ya, jangan sampai kita termasuk penghina-penghina Al-Quran si ganuhnya. Padahal kita itu menghina. Naudzubillah. Nah, berikutnya adalah kita pahami bahwa hari ini juga kita tidak sendirian dan kita berjamaah. Alhamdulillah dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Acamani Kota Bandung di depan Hempak ya, di kiri dan kanan. Kemudian kita juga punya sahabat kita yang bergabung dari Saum Tahfidz di Bandung. Ada Kang Indra Gunadi di Radio Kilait FM ya, dengan keluarga dan kru Radio Kilait 107,1 FM. Kemudian dari Bandung juga di halaman Masjid Al Jabar ya, di sekitar Cipamokolan ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian dari Saum Tahfidz Al-Quran yang ada di Cirebon ada Teh Irin bersama keluarga. Dari Saum Tahfidz Al-Quran di Adawarna Cibalong Tasikmalaya ada Teh Dede Nuryani. Dari Saum Tahfidz Al-Quran daerah apa itu Teh Sumedang ya, Teh Ris Yuliati. Dan dari Cirebon daerah Kasepuhan ini ada Teh Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita hari ini kita tambahkan nikmat kita, dan nikmat kita tambahkan dengan contoh dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang baik berilmu atau berperilaku bertingkah seperti lebah. Jadi kalau ingin tahu manusia yang baik, dicontohkan bertingkahnya seperti lebah. Kalau hinggap di tempat yang indah, menciumnya yang wangi-wangi, tidak pernah membuat ranting pohon. Kemudian dia kalau ada yang mengganggu, dia mengeroyok bersama-sama. Dan kalau seandainya dia mengeluarkan kotoran, kotorannya itu berupa madu yang bisa bermanfaat menjadi obat bagi manusia. Dia bersarang bisa di mana saja, bisa di hutan, bisa di kebun, bisa di pohon pisang, bisa di pohon apapun, termasuk bisa di rumah-rumah kita. Alhamdulillah di rumah saya tuh di lantai 3 ada lebah. Jadi kalau ibu mau ke atas, makanya saya pagar supaya tidak nekat. Barulah kulin kadinya kayak disirin pulangnya lah, dari si pagar. Dia mau nekat kadinya, wayah nanya. Tapi kalau mau ya silahkan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga tahu bahwa madu yang dihasilkan dari lebah itu menjadi obat bagi manusia. Tapi madu yang murni, ya. Kalau madu yang asli itu lama dideket kenceng kolot pasti ribut, gitu ya. Kalau madu asli, ya. Kalau madu murni obat. Kalau madu asli pipanya kiten, ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan baca ayat-ayat dari surat An-Nahl, surat tentang lebah mulai ayat ke 30. Ya, kita akan bacanya nggak panjang-panjang hari ini, akan kita baca kurang lebih ada 3 ayat. Dari ayat 30 sampai ayat 32. Nanti kalau masih mampu kita lanjutkan. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza ajala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin. Jannatu
عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Masih senang? Kita lanjutkan dua ayat berikutnya. Ayat 33 dan ayat 34. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, 5 ayat dari surat An-Nahl mulai ayat 30 sampai 34 sudah kita baca. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan diampuni ya. Kenapa berharap demikian? Karena kesalahan kita banyak. Jadi yuk kita mohon diampuni bacaan kita yang salahnya. Bisa jadi karena kekurangan ilmu atau karena kondisi yang tidak memungkinkan atau memang karena memang kita belum sama sekali mempunyai kemampuan untuk baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Dan kita berharap yang kita baca ini yang baiknya diterima karena apa? Jangan-jangan kita ini banyak dosa, banyak barang haram di dalam tubuh kita sehingga kita ini
nyambung doa ya. Kenapa? Doa kepada Allah harus diawali dengan kesucian diri, kebersihan hati, harus ikhlas. Ya. Kenapa? Orang yang banyak makanan haram di dalam tubuhnya, barang haram ataupun yang dimakannya haram, pakaiannya haram, itu tidak akan sah sholatnya juga, Bu. Ya. Kenapa? Coba ada najis di dalam badan kita. Ya, ada najis di dalam tempat sholat kita atau kita belum berwudu, itu tidak sah sholatnya. Ya, itu diatur secara fikih, secara akidahnya bahwa Allah tidak menerima barang yang kotor, tapi Allah Maha mengampuni ketika dia membersihkan diri dari kekotoran. Membersihkan diri dari kekotoran namanya tobat. Yang paling gampang adalah dengan ngomong, omon-omon, istighfar, itu paling gampang, Bu. Astagfirullahaladzim, itu gampang tobat. Tapi apakah dengan hatinya ketika baca istighfar, memohon ampun? Karena ada syaratnya. Kalau memohon ampun kepada Allah, jangan hanya dengan ucapan, tapi dengan hati dan dengan perbuatan. Kapok moal deui nyieun milampah dosa. Dan dia melakukannya dan tidak melakukannya lagi. Kalau ada hal dengan manusia, dosanya, kesalahannya, maka harus islah dulu, meminta maaf kepada sesama. Meminta maaf, lah minta dimaafkan, ulah ngambek. Tentunya dia harus meminta maaf, terus dimaafkan. Paling harus minta maaf, si etan itu ngemaafkan, beri monyong, tentunya. Ulah gitu. Karena apa? Kita akan diuji dengan keadaan apapun yang terjadi di dunia ini. Ya, banyak sekarang itu orang yang mengumbar, katanya dia udah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Ya geus atuh tong loba omong, kapan minta maaf teh berarti minta diikhlaskeun ti babaturan, ti sesama, ti dulur. Kalau sudah, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya udah mohon maaf tapi tidak diampuni, tidak dimaafkan. Geus beres gitu ya. Ya mau kemana-mananya diacur-acur kayak itu tadi ya. Ya, ember alias non Bu, bahasa Sunda nama ember itu Bu. Comel. Comel, esok comel. Atau ngaliarkeun tales adil, ngaliarkeun kagorengan. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca tafsir surat An-Nahl mulai ayat ke-30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu termasuk yang bertakwa enggak? Nah, kalau termasuk, mari kita dengar. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Maka orang bertakwa menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Benar nggak Bapak Ibu? Semuanya yang diturunkan Allah itu kebaikan, nggak ada yang jelek. Ya, semuanya kebaikan. Kan manusia nawe nusuk goreng sangka ke Allah. Ya, dianggapnya kejelekan. Abu abdi mah dijadikan miskin. Lain dijadikan. Memang geus takdirna Allah menjadikanmu miskin dalam beunghar memberi mual ngaji. Cacak ayeuna teu beunghar oge teu ngaji. Kan gitu punya. Leres Bu. Teu beunghar oge ngedul, komo geus beunghar? Loba alasannya. Terus. Jadi kudu ucapkan alhamdulillah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Amin. Siapa orang yang bertakwa itu yang akan mendapatkan apa? Yaitu surga Aden. Mendapatkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapati segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, lamun ayeuna di dunia segala sesuatu itu merasa dipenuhi oleh Allah, berarti kita itu sudah ada di surga. Dan dipenuhi itu bukan berarti segala permintaan, tapi hati menerima, ikhlasnya, tawakal namanya kepada Allah. Makanya disebutnya hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang takwa itu menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Rek dibeungharkeun alhamdulillah, digampangkeun rezeki alhamdulillah, dimiskinkeun alhamdulillah. Ya, terus Bu. Itu bukan naon alhamdulillah. Masih keneh iru kan gitu Bu ya. Lain ngarasula nya para boga motor yang boga mobil pek wae nya, tapi kudu ngukur kana kujur, udah nepi ka anjuk hutang, nepi ka ngagadekeun sirah nya. Sirah digadekeun Bu ya. Ya.
Kemudian demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khatimah oleh orang kita, oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga dan disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Orang kalau disebut diberikan salam oleh orang lain, kira-kira tersenyum apa manyun? Tersenyum. Jadi kalau ingin Bapak Ibu tahu siapa yang meninggal husnul khotimah, lihatlah yang meninggalnya mudah dan meninggalnya tersenyum. Bisa jadi meninggalnya meneteskan air mata. Kemarin lihat Bapak saya itu 1 jam sebelum meninggal itu keluar air matanya dari sini.